Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa jami'i ikhwani min anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'i masyayikhina fid din, ususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa an-nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah salat fardu subuh Masjid Baitur Rahman, Teluk Air, Karimun, Kepulauan Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita akan mengambil hikmah dari Al-Imam Maimun bin Mihran radhiyallahu taala anhu. Maimun bin Mihran al-Imam al-Hujjah alimul Jazirah wa muftiha Abu Ayyub al-Jazari ar-Rakhi a'taqatuhum ra'atun min Bani Nasr ibni Muawiyah bil Kufah fanasabiyah sumasakana riqah. Kila mauliduhu ama mauti aliyin radhiyallahu ta'ala anhu sanata arba'in. Al-Imam Maimun bin Mihran, dia adalah seorang imam, alim, mufti, orang soleh. Tinggalnya di Kufah. Kufah daerah Irak, ya, Kufah, Basrah, itu Irak. Kemudian lahirnya pada tahun wafatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali wafat, beliau lahir. Dan setelah Sayyidina Ali masih banyak sahabat, berarti beliau ini tabi'in. Sayyidina Ali karramallahu wajhah wafat pada tahun 40 Hijriah. Sayyidina Ali wafat 40 Hijriah. Habis sholat subuh, jadi imam subuh, dibunuh orang. Yang bunuh amalnya bagus, akidahnya sesat. Amalnya bagus secara syarat, tapi akidahnya sesat. Beliau menyesatkan Sayyidina Ali sampai dibunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Habis sholat subuh dibunuh, bayangkan. Apa tak? Penjahat luar biasa. Tapi tidak dikatakan orang gila, tidak. Waras tuh yang bunuh tuh. Habis sholat. Yang bunuh adalah Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij. Khawarij yaitu kelompok
garis keras, ekstrim, radikal yang suka mengkafir-kafirkan sesama kaum muslimin. Amalnya bagus mereka ini. Sampai Rasulullah SAW ketika mbahnya Khawarij ini lewat di hadapan para sahabat, lewat depan Rasulullah, dia cuma nyalamin Rasulullah saja. Kemudian kata Rasulullah, apakah engkau merasa lebih baik daripada mereka, para sahabat? Iya, katanya. Dia adalah Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah orang yang mengkritik Rasulullah SAW ketika membagi ghanimah perang Hunain. Jadi kata Dzulkhuwaisirah ini, tengok pembagian Nabi ini macam tak suai gitu. Tak adil ini Nabi. Ditengok-tengok. Kenapa dia pikiran dia tak adil? Jadi para sahabat-sahabat yang besar-besar, yang awal-awal, generasi pertama masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ini jatahnya untuk waktu membagi ghanimah rampasan perang ini lebih sedikit daripada yang baru-baru. Baru ikut perang sekali, dua kali, baru belum lama masuk Islam, kasih lebih banyak sama Nabi. Sahabat yang awal-awal ni justru lebih sikit. Jadi Dzulkhuwaisirah nengok ni tak betul ni. Apa kata dia? Si Dzulkhuwaisirah, "I'dil ya Muhammad," katanya. Nah inilah. Katanya, Muhammad yang adil. Inilah mbahnya mereka yang suka nyala-nyalakan orang. Nabi disalahkan. Kata, yang adil baginya. Muhammad yang adil. Apa kata Rasul? Kalau aku ni tak adil, siapa lagi yang adil? Rasulullah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. menurut apanya si Dzulkhuwaisirah ini, Nabi itu tak adil menurut itunya dia, pikiran dia. Makanya kata Rasulullah SAW, saya khruju min di hadza qaumun yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Akan keluar dari sulbinya orang ini nanti satu kaum yang dia membaca Al-Quran, suka dia baca Quran, tetapi hanya sebatas di lisan saja, tidak melewati lehernya, tidak masuk ke dalam hati. Lisan membaca Quran, hafalannya bagus-bagus, bagus-bagus hafalannya. Terus kata Rasulullah di hadis yang lain, yaqtuluna ahlal Islam. Cuma mereka ini nanti sukanya membunuh sesama orang Islam. Nah, kok bisa orang Islam kok bunuh orang Islam? Dikafirkan sama mereka, divonis sama mereka kafir, halal darahnya, akhirnya dibunuh. Menurut mereka orang itu data Islam lagi, itu penyembah kuburan. Masa sekarang kadang orang-orang Islam dikatakan kuburiyun. Apa kuburiyun? Orang-orang dianggap orang yang suka ziarah itu nyembah kubur. Namanya orang dah kuburin berarti orang memvonis orang itu musyrik. Kan? Itu ujung-ujungnya halal darahnya. Makanya Rasulullah mengatakan yaqtuluna alal Islam wa yadawuna alal awsan. Dia itu kalau orang malah bunuh-bunuh orang, kalau dipikir ngapain orang kok bunuh orang Islam? Sekedar kelahi antar gang, bukan itu. Antar suku kelahi, bukan itu. Dia ini karena menganggap orang Islam lain ini sudah musyrik, sudah kafir, halal darahnya, makanya dibunuh. Wa yadawuna alal awsan. Tapi mereka membiarkan para penyembah-penyembah berhala. Orang-orang kafir, orang-orang penyembah berhala dibiarin aja, tenang. Tapi orang Islam dihambat, dia habis kan, dibunuh kan. Seperti itu. Jadi itu kata Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah lagi, kalau kalian melihat salat mereka, maka kalian akan merasa salat kalian ini tidak ada apa-apanya. Jadi mereka ini Qur'annya bagus, salatnya tuh bagus. Kalau pas salat kita tengok, waduh, salat kita tidak ada apa-apanya, lama, bacaannya panjang. Terus kalau kalian melihat puasa mereka kalian ini kayaknya nggak ada apa-apanya. Lebay lah maksudnya orang-orang ini. Jadi terlalu lebay. Terlalu lebay. Maksudnya lebay ini kebablasan. Kebablasan. Kata orang Arab bilang, ma fauqal bayat al-baros.
Apakah yang di atasnya putih itu penyakit kusta. Nah, terlalu putih, penyakit kusta itu di atasnya putih. Jadi justru penyakit. Jadi bagus tuh yang ada ukurannya, jangan kebablasan. Nah, kebablasan seperti itu. Kebablasan nak jaga akidah, kebablasan. Kebablasan gimana? Jadi sedikit-sedikit mensyirikkan orang. Itu syirik, itu syirik. Maksudnya dia itu nak jaga jangan sampai syirik orang. Cuma karena kebablasan, jadi orang kebanyakan disirik-sirikan. Orang ziarah kubur dianggap nyembah kubur. Siapa yang nyembah kubur itu? Yang nyembah orang duduk di kubur, baca Fatihah, baca zikir, baca selawat. Kok nyembah kubur? Tahu kita mana Tuhan, mana kuburan itu tahu kita. Masa kita tak tahu? Kau nak pergi ke mana? Nak ziarah. Terus di sana baca Quran, baca zikir, dikira itu nyembah gitu. Terus apa bedanya orang berzikir depan makanan? Apa nyembah makanan? Ya, tidak. Jadi terlalu ekstrim. Nah, sebetulnya niatnya memang nak jaga supaya ini orang ini jangan syirik, tapi kebablasan. Jadi di atasnya putih. Nah ini Zulkhuwaisirah inilah. Kemudian betul keturunannya seperti itu. Ya, ahli memang dalam Al-Quran, tapi tengok-tengok makanya. Kita jangan tertipu terhadap bendera saja. Jangan tertipu terhadap bendera, orang gembar-gembor Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Jangan tertipu sama itu. Dikira orang lain nggak Quran nggak sunnah. Jangan. Buktinya ini keturunannya Zulkhuwaisirah ini, yaitu salah satunya adalah Abdurrahman bin Muljam. Ini seorang hafiz Quran, guru hafiz Quran. Tapi khalifah sholat subuh, habis sholat dibunuh ya. Ini cap apa ini? Nah, amalnya bagus, sholatnya bagus. Maksudnya bagus ya, lama khusyuk. Zulkhuwaisirah ini waktu dia ketemu sama Rasulullah, dia cuma nyalamin Rasulullah saja. Sahabat lain tak disalamin. Kemudian dia lanjut ke masjid. Sahabat ini bercerita, membangga-banggakan orang Zulkhuwaisirah ini, orangnya luar biasa. Habis jihad, perang, penat-penat kayak gitu ke masjid, yang ibadah lama, sholatnya lama. Sholatnya lama. Jadi sahabat-sahabat orang itu luar biasa betul. Udahlah perang, penat apa ke masjid, duduk, sholat, zikir lama. Nabi Rasulullah kemudian Rasulullah SAW lewat pada waktu itu. Dengar, kalian sedang bincang-bincang siapa? Kata sahabat menyebutkan Zulkhuwaisirah. Terus tak lama Zulkhuwaisirah lewat. Yang dibincang-bincangkan itu salaman cuma sama Nabi. Kata Rasulullah, kamu merasa lebih baik daripada mereka itu? Iya katanya. Ini cuma sama-sama Nabi, lalu ke masjid. Lalu ke masjid, bukan ke diskotik dia. Ke masjid, bukan ke tempat mabuk, enggak. Ke masjid, sholat. Kata Rasulullah, di dahinya ada tanduk setan, kata Rasulullah SAW. Itu dia yang memprotes, padilah Rasulullah. Siapa yang mau membunuhnya? Kata Rasulullah. Orang nak pergi masjid suruh Rasul suruh bunuh. Karena di dahinya ada tanduk setan. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar. Zulkhuwaisirah masuk ke masjid. Di masjid ngapain? Ya sholat. Kira main di masjid kok main lacak. Lo di masjid sholat. Sholat, Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar masuklah. Nak menunaikan perintah Rasulullah. Tengok dia sedang sholat. Macam mana orang sedang sholat aku nak bunuh? Baliklah Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah. Ya Abu Bakar, kau sudah menunaikannya? Belum ya Rasulullah. Kenapa? Macam mana saya nak menunaikan? Orang dia sedang sholat. Masa aku nak bunuh orang sedang sholat? Dan kemudian kata Sayyidina Rasulullah. Belum selesai sampai di situ. Siapa yang mau membunuhnya? Sayyidina Umar angkatan, saya ya Rasulullah. Pergi Sayyidina Umar ke masjid tengok. Belum selesai sholatnya. Orang itu sholatnya memang di atas rata-rata. Ibadahnya itu di atas rata-rata. Makanya kata Rasul, kalau kalian lihat sholat mereka tuh tak ada, kalian merasa sholat kalian itu tidak ada. Itu di depan sahabat. Sahabat kayak apa ibadahnya? Sahabat kayak apa ibadahnya?
Dengan sahabat kata Rasulullah, kalau kalian nengok ibadah salat mereka nih, kelompok-kelompok Khawar ini pengikut Zulkhaisir ini keturunannya, kalian akan merasa salat kalian itu tidak ada apa-apa. Maksudnya cantik, salat mereka tuh lama kayak khusyuk gitu. Masuk Sayyidina Umar masih belum selesai salatnya. Waktu lama kali sujudnya lama, bacaannya lama. Luar biasa. Kita tengok aku kalau kayak gitu tak tahan tuh. Hebat. Sayyidina Umar, lah macam mana orang masih salat aku nak bunuh. Tak, jadi balik lagi kata Rasul. Sayyidina Umar, kau dah tunaikan? Belum ya Rasulullah. Dia sedang salat ya Rasulullah. Aku macam mana nak bunuh? Udah selesai tidak? Siapa yang akan membunuhnya? Sayyidina Ali yang kata, saya ya Rasulullah. Aku yang akan membunuhnya. Masuk ke masjid. Sayyidina Ali, kalau nak Sayyidina Ali ini engkau salat tak salah aku libas lah. Sayyidina Ali. Pas Sayyidina Ali masuk ke masjid, dia tengok sudah tidak ada. Tak ada. Untung gue tak ada. Tapi kata Rasul, itulah. Ketika tak ada, ya nak, memang bukan ya memang umurnya masih, memang belum dikehendaki meninggal, belum dikehendaki mati sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata akhirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, subhanallah, beliau ini terbunuh oleh pengikutnya Zulkhaisir ini, Abdurrahman bin Muljam ini subuh. Sayyidina Ali. Tepatnya pada tahun 40 Hijriah. Jadi kita ini jadilah pengikutnya Sayyidina Ali karramallahu, bukan Syiah maksudnya. Bukan Syiah. Syiah ini ngaku-ngaku. Maksudnya jalur dari Sayyidina Ali. Bukan Syiah. Tapi ahlu sunnah wal jamaah. Siapa Sayyidina Ali? Ya dari anak cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, terus ke bawah sekarang. Para keturunannya dari Sayyidina Hasan saja. Jangan ikut keturunannya Zulkhaisirah. Keturunan Zulkhaisirah itu ya mereka yang suka memusuhi keturunannya Rasulullah. Tengok kalau dengan keturunannya Rasulullah, bencinya bukan main kan. Mana ada lagi cucunya Nabi ini. Wali Songo pun dianggap fiktif katanya. Mana ada Wali Songo cerita-cerita apa. Hah? Padahal Wali Songo itu masih para zuriyahnya Rasulullah SAW. Memang sudah mulai atuknya yang pertama ini protes terhadap Rasulullah. Keturunannya lagi bunuh Sayyidina Ali. Terus sampai sekarang ini berantem terus ini. Dia tetap memerangi para keturunannya Sayyidina Rasulullah berserta pengikutnya. Jadi kita sekarang karena mereka menangnya mereka bawa bendera Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Itu mereka yang membuat orang awam mudah terpedaya. Kalau orang berilmu tak akan ngikut dia. Yang kena itu orang awam-awam. Orang yang bodoh-bodoh. Itu yang kena. Tapi kalau orang ngaji berilmu tak. Dia tahu dia. Ini tak betul. Tahu. Semua orang awam. Kalau Nabi tak bikin, kau jangan bikin. Ngapa pula kau bikin? Haram. Gitu aja orang awam. Siap. Udah selesai. Apa susah? Kalau kita nerangkan macam gitu, tak semuanya. Kita nerangkannya panjang. Dia senang aja. Bapak-bapak, ini Nabi tak bikin, jangan bikin. Ya sudah gitu aja. Kan doktrin itu. Tapi tidak secara mendetail. Kalau kita menerangkannya kan secara mendetail. Jadi hal-hal ada sesuatu yang tidak dibikin oleh Rasulullah. Tapi itu sifatnya boleh dibikin oleh kita. Boleh, tidak mesti haram. Contohnya banyak. Cuma mereka kadang-kadang tidak, macam tak ada basa-basi, langsung pukul rata. Tetapi mereka selalu melanggar apa yang mereka bid'ah-bid'ahkan itu sendiri. Banyak hal yang mereka itu justru menabrak ketika ada sesuatu yang tidak dibikin oleh Rasul, tapi dibikin. Contoh satu. Saya contohkan. Sebetulnya bid'ah yang termasuk nyata nih, yang mudah nih. Contoh terawih. Saya tidak bilang masalah banyak. Terawih ini Rasulullah tuh terawih cuma 3 malam. Ngapa kita terawihnya 30 malam? Ngapa? Bid'ah tak? Nabi itu tak tiap malam. Ramadan 1, Ramadan 2, Ramadan 3 jamaah terus sama. Tak, 3 malam saja Rasulullah. Lah, ngapa Nabi tak bikin, kau bikin? Ngapa kau tak 3 malam aja? Nanti ini pula jadi dalilnya orang pemalas pula. Aku terawih 3 malam aja lah. Nabi 3. Bukan gitu. Jadi masalah kan. Contoh lagi yang sekarang dilakukan.
khataman Al-Quran di dalam salat tarawih bid'ah itu. Kalau kita ikut, kalau Nabi tak bikin, jangan bikin. Mana ada Nabi khataman Quran waktu salat tarawih? Dalilnya mana? Wong Nabi tarawih cuma 3 malam. Malam pertama juz 1, malam 2 juz 2, malam 3 juz 3, malam 4 Jumat. Di mana? Siapa yang meraktekin? Di mana itu? Masjidil Haram, Mekah yang meraktekin. Itu apa bukan bid'ah? Makanya Anda jangan ngomong kalau Nabi tak bikin itu berarti bid'ah. Macam mana coba kau nak jawab apa? Ya kan? Malam 27, 29 khataman. Mana ada Nabi bikin gitu? Mana dalilnya? Tak ada, Pak. Kalau orang Nabi kan. Terus siapa yang melakukan itu? Jadi Masjidil Haram di Masjid Nabawi. Itu kan bid'ah namanya. Mana ada? Setiap malam 1 juz, setiap malam 1 juz. Siapa yang ngatur kayak gini? Mohon maaf, tapi kan kita tidak begitu. Kalau kita mengangkat ini ya termasuk hal yang diperbolehkan, kan gitu. Mereka kan langsung saja. Shadaqallahul azim aja bid'ah. Kan masalah. Habis baca Quran Shadaqallahul azim bid'ah ini katanya. La ilaha illallah terus. Ini kayak gini, ini kacau. Jangan boleh masuk ke Karimun. Kita nanti begaduh. Masjid Baitur Rahman ini ada gaduh nanti kalau ada satu aja gini. Masuk entah jadi tukang sapu dia lah, entah apa. Itu tukang sapu saja bisa ganggu. Tak usah kita pilih dekat tebing itu. Masih kawan kita juga. Alah, marbot bertumbuk dengan imam, apa cerita? Gara-gara virus nih bertumbuk betul dengan imam. Alamak. Nasib baik ada imam, ada anak ada situ. Anak dia bantu. Astagfirullahaladzim. Gara-gara yasinan. Itu saja. Yasinan hari malam Jumat. Dia kan macam orang alergi gitu. Orang baca Quran yasinan alergi. Lah terus orang baca Quran suruh kapan? Gitu Pak, ya kan? Habis maghrib dianggap tak bagus atau bid'ah lah, bid'ah. Sekarang kemana kalau kita baca Yasin habis maghrib hari malam Sabtu, boleh tak? Apa dia nak jawab? Kalau dia bilang boleh, mana dalilnya Rasulullah habis maghrib Sabtu baca Yasin? Kalau tak malam Ahad, malam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada ndak dalilnya? Terus kalau tak ada, kami nak baca Yasin kapan? Betul tak? Kapan kami nak baca Yasin? Nak baca habis zuhur. Ada tak ya Nabi baca Yasin habis zuhur dalilnya? Tak ada pula. Semua bid'ah jatuhnya. Makanya itu kan masuk di dalam keumuman dalil. Kita disuruh baca Al-Quran. Menghidupkan antara maghrib dan isya dengan baca Al-Quran. Ya tinggal praktiknya seperti apa. Itu aliran garis keras. Jadi jangan sampai ada aliran seperti ini, jangan sampai anak kita atau masuk di daerah kita. Dia pertama nampak kadang-kadang ada orang yang terlalu fleksibel, gaya-gaya fleksibel. Iyalah gaya-gaya toleran, tapi nanti tengok itu justru akan merugikan diri sendiri. Kalau tak orang tuanya yang kena, anaknya yang kena. Jadi kalau sampai derajat yang sangat ekstrim ya sampai tahap mengkafirkan dan menghalalkan darah. Itu sudah terbukti mulai zaman dulu. Ini namanya Dulu kaum Khawarij namanya yang suka mengkafir-kafirkan. Ya sekarang ada Khawarij baru. Jadi Khawarijul Asr. Al-Imam saya Ramadan Arbuti atau saya siapa itu mengarang bahwa Khawarijul Asr, yaitu Khawarijnya abad sekarang, zaman sekarang yang suka sifatnya seperti Khawarij yang dulu, yang mereka terlalu ekstrim dan radikal, yaitu para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Wahabi atau Salafi. Itu hati-hati. Kita jangan cuma nengok Qur'annya saja, sholatnya saja, apa saja. Memang mereka lebih bagus Qur'annya, sholatnya juga bagus, luar biasa. Tapi bukan itu. Standar yang paling utama adalah di akidah atau keimanan. Di akidah atau keimanan. Kita ambil satu saja. Ya. Jualan.
Ya. Di mana ya? Lagi diulangi kurang keras kan sedikit ya tadi kan. Ah, ya, 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 ya. Oke. Sekarang yang menguasai sana Masjidil Aqsa sekarang siapa? Yang ngobok-ngobok Masjidil Aqsa sekarang siapa itu? Hah? Yahudi. Ya? Yahudi itu yang menguasai Masjidil Aqsa. Emang Yahudi benar kok Allah ngasih Yahudi menguasai Masjidil Aqsa itu. Orang Islam nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan jadi ukuran. Dan itu juga belum final perjalanan. Dulu juga di Mekah itu, di Mekah dulu pernah dikuasai Koromito kalau tidak salah. Hajar Aswad itu sempat hilang, dikuasai oleh mereka. Kenapa Allah biarkan mereka berkuasa di situ? Kan gitu. Nomor satu itu belum final dan itu bukan apa namanya bukan berarti kalau dia menguasai itu pasti benar. Ya enggak lah. Ya tidak. Ya buktinya tadi Masjidil Aqsa seperti itu. Nah, sampai sekarang Masjidil Aqsa itu. Apa Yahudi itu benar? Ya, itu seperti itu caranya. Dan itu kan perjalanan. Belum final. Nanti kan waktu ini akan berjalan. Waktu akan berjalan. Nanti akan datang suatu saat orang bikin majlis maulid di Masjidil Haram insyaallah, di Masjid Nabawi insyaallah. Itu. Kan belum kiamat sekarang nih. Finalnya nanti. Masalah perebutan kekuasaan itu biasa. Biasa. Ya itu. Dulu sebelum Salafi dan Wahabi ada, siapa yang ada di situ? Turki Utsmani, Khilafah Islamiyah. Yang jadi gubernur Mekah namanya Syarif Hussein, keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berkuasa lama sekali. Ini sekarang belum lama. Time mereka berkuasa itu belum lama. Kalau kita lihat mulai, berarti kan sekarang kemarin kan abad keberapa ini? Abad ke-14, ya, abad ke-14. Kan 14 abad itu yang megang orang Sunni. Mana lama? 14 abad. Nah, ini kan baru perjalanan ini, masih baru sedikit nih. Akhirnya Syarif Hussein itu pada waktu terjadinya pemberontakan ini kan terjadi pembunuhan massal. Kayak pokoknya peristiwa berdarah. Orang-orang, para ulama, para zuriya Rasulullah, ya, orang-orang Islam yang sudah dianggap kafir, dianggap nyembah kuburannya Sayyidah Khadijah, habis. Nah, waktu itu masih zamannya Turki Utsmani, Khilafah Islamiyah. Jadi mereka ini memisahkan diri. Nah, tuh. Berapa lama yang nguasain Sunni? 14 abad. Ini dia belum lama lagi. Terus mana yang betul? Yang menguasai segitu, nanti ini pun tak akan terus gitu. Insya Allah nanti suatu saat dia akan berbalik. Nah, itu begitu. Nah, biasa kayak gitu. Korom itu juga pernah menguasai. Para penjahat-penjahat itu menguasai sampai Hajar Aswad diambil. Mana pernah sama kayak gitu. Itu kan lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat. Ya. Wallahu a'lam. Jadi penguasa terakhir kemarin sebelum mereka di situ adalah Syarif Hussein, dan sekarang yang keturunannya yang di Urdun sana, Yordania, itu Syarif Abdullah, Raja Abdullah. Itu masih anak atau cucunya Syarif Hussein, gubernur Mekah sebelum Wahabi Salafi ini. Ketika terjadi pembantaian lari, para zuriyah Rasulullah ini banyak yang lari. Makanya di Yaman di mana banyak di mana-mana. Di Maroko di mana menyebar gitu. Kalau tidak kan tentu namanya zuriat Nabi tentu banyaknya tentu di Madinah,
di Mekah karena Mekah tempat kelahiran Rasulullah. Madinah ini tempat hijrahnya Rasulullah sampai wafat. Lah kok zuriyahnya kok sampai kemana-mana itu? Nah, itulah karena peristiwa, diantaranya peristiwa itu. Bahkan untuk menyelamatkan diri daripada apa? Istilahnya ya terbunuh, ya tentu menyelamatkan diri kemana-mana. Rahasia Allah, akhirnya dakwah jadi menyebar. Kan gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kayaknya sudah dululah. Tak satu lagi, satu aja lah untuk sebagai penutup. Hikmah dari Al-Imam Maimun bin Mihran, wa qala la khaira fid dunya illa li ahadir rajulain. Tidak ada bagusnya la khaira fid dunya, tidak ada bagusnya dunia itu kecuali bagi dua orang. Siapa dua orang itu? Pertama, rajulin ta'ibin, yaitu orang yang tobat. Wa rajulin ya'malu fid darajat, dan orang-orang yang beramal untuk mendapatkan derajat. Maksudnya untuk orang soleh, orang yang tobat ataupun orang yang soleh, rajin beramal untuk mendapatkan derajat. Orang kalau belum tobat punya dunia tak bagus mesti untuk poya-poya, untuk kemaksiatan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Ini judulnya Maimun bin Mihran. Tapi tidak apa-apalah kita dari hikmah ke hikmah, ya. Tapi kita lebih banyak membahas tentang apa hal-hal yang berhubungan dengan akidah, khawarij ataupun para orang-orang yang ekstrim atau radikal. Jadi musuh dalam selimut. Dulu, mohon maaf, khawarij ini diperangi, walaupun dia Islam tapi diperangi sama Sayyidina Ali. Diperangi pakai pedang. Kenapa? Musuh dalam selimut. Macam mana kalau orang kafir nak dia nyerang, dia masih sibuk di dalam, kan gitu. Nah, ini pengacau dalam nih. Pengacau dalam bersihkan sehingga ketika ada orang kafir, orang kaum musuh-musuh Islam dari luar, sini sudah kompak. Jadi melawannya itu gampang. Jadi perangi sama Sayyidina Ali. Di antaranya tokohnya Kotor bin Abi Fuja'ah. Orangnya keras, ekstrim. Ketika dia mati, berdasarkan satu keterangan, di dadanya itu dibelah, jantungnya itu keras. Keras jantungnya itu. Tak seperti jantung manusia. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.